Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di SJTV bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 6 Februari 2022. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang meraih peringkat keempat kategori Private Universities in Indonesia Top 5000. Fakultas Hukum melalui Komunitas Peradilan Semu Universitas Pamulang memenangkan kompetisi debat hukum nasional Piala Ketua MPR RI. Universitas Pamulang menyelenggarakan vaksinasi booster COVID-19. Mahasiswa Universitas Pamulang mewakili Putra-Putri Banten 2021. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Universitas Pamulang meraih peringkat keempat kategori Private Universities in Indonesia Top 5000 pada AD Scientific Index World Scientist and University Ranking 2022. Universitas Pamulang juga berhasil meraih peringkat ke-17 kategori General University in Indonesia Top 5000. Penilaian AD Scientific Index menggunakan 9 parameter, 12 subjek penelitian, 256 cabang, 14.120 institusi, 212 negara, dan 10 wilayah di dunia. Alper Dogger atau AD Scientific Index merupakan sistem peringkat dan analisis berdasarkan kinerja ilmiah dan nilai tambah dari produktivitas ilmiah ilmuwan individu dan memberikan peringkat pada lembaga berdasarkan ilmiah karakteristik ilmuwan yang berafiliasi. Penilaian tersebut berdasarkan 5 tahun terakhir dari Indeks I10, Indeks H, dan skor kutipan di Google Scholar. Universitas Pamulang berhasil meraih peringkat keempat kategori perguruan tinggi swasta yang memiliki 21 peneliti yang tercatat di www.scientificsindex.com dengan subjek penelitian yang terdiri dari hukum, pendidikan, ekonomi, bisnis dan manajemen, sastra, teknik dan teknologi. Pada saat ini pertama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berterima kasih kepada seluruh sivitas akademika Unpam, khususnya para dosen yang telah melaksanakan salah satu dari Tridharma perguruan tinggi, yaitu khususnya penelitian. Unpam ditempatkan pada urutan 4 terbaik se-Indonesia di kategori kelompok perguruan tinggi swasta dan urutan ke-17 di kelompok perguruan tinggi negeri dan swasta menurut penilaian AD Scientific Index. Hal ini sangat menggembirakan dan membahagiakan tentu saja. Oleh karena itu saya pesan, mari pertahankan posisi itu dan kita upayakan untuk meraih posisi yang terbaik. Teruslah meneliti supaya masyarakat memperoleh makna yang lebih banyak dari Unpam dan kita tetap selalu mengabdi kepada masyarakat berbasis keilmuan. Marcelina Raharjo dan Tio Sadewo melaporkan untuk SJTV. Fakultas Hukum melalui Komunitas Peradilan Semu Universitas Pamulang mendapatkan juara favorit 1 dalam kompetisi debat hukum nasional Piala Ketua MPR RI. Debat mengusung tema mewujudkan demokrasi konstitusional dalam pemilihan umum serentak nasional 2024 yang diselenggarakan oleh Gebyar Pekan Hukum Syariah Kabinet Satria Dema Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021. Komunitas Peradilan Semu Universitas Pamulang mengirimkan tim bernama Al-Khawarizmi, terdiri dari 3 orang terbaiknya, yakni pembicara pertama pada posisi netral, Raudatul Zanah, pembicara kedua pada posisi pro, Dimas Septian, dan pembicara ketiga pada posisi kontra, Andini Putri Fadila. Lomba debat Piala Ketua MPR RI ini terdiri dari 3 babak. Babak penyisihan, babak semifinal, dan babak final. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 15 Oktober 2021 dimulainya pendaftaran hingga tanggal 20 November 2021 pengumuman juara.
Lomba ini diselenggarakan secara daring. Tiap tim yang mengikuti perlombaan harus mengirimkan penjelasan netral, pro, serta kontra dalam bentuk video. Mosi perdebatan yang tersedia ada 6 pilihan, dan tim Al-Khawarizmi memilih mosi penyandang disabilitas tunagrahita sebagai pemilih tetap dalam pemilu. Pemahaman materi terhadap mosi ini terekam jelas pada video berdurasi kurang lebih 15 menit yang mereka kirimkan kepada panitia penyelenggara. Ucapan terima kasih kami kepada Universitas Pamulang yang telah mendukung kami secara suportif sekali di dalam debat nasional ini. Dan terima kasih kepada Kaprodi dan juga dosen-dosen yang telah mengajari matrikulasi tentang debat nasional sehingga kami bisa mencapai juara favorit 1 loh teman-teman. Dan terima kasih juga kepada teman-teman komunitas peradilan semu Fakultas Hukum Universitas Pamulang yang telah mensupport kami dan mendukung kami hingga kami bisa lolos menjadi juara favorit. Dan teman-teman yang menjadi delegasi, saya ucapkan juga terima kasih atas kesolidannya hingga kita bisa mencapai apa yang kita tuju sekarang ini. Tio Sadewo dan Marzuki melaporkan dari Universitas Pamulang. Universitas Pamulang menyelenggarakan vaksinasi booster. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Universitas Pamulang menyelenggarakan vaksinasi dosis ketiga atau booster sebagai syarat mengikuti pembelajaran tatap muka. Vaksinasi booster berlangsung pada tanggal 27 Januari 2022 bertempat di lobi Gedung A Kampus 3 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Jenis vaksin booster yang digunakan adalah vaksin Pfizer. Pendaftar vaksinasi booster mencapai 600 orang yang terdiri dari dosen, staf, serta mahasiswa aktif. Pelaksanaan vaksin booster dapat dilakukan setelah calon penerima vaksin mengantongi segala persyaratan dan ketentuan yang diperlukan. Di antaranya, sudah mendapatkan e-tiket dari aplikasi Peduli Lindungi, telah memiliki interval waktu 6 bulan setelah penyuntikan vaksin dosis kedua. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama berbagai pihak, Yayasan Sasmita Jaya, Universitas Pamulang,
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Klinik WDH, Klinik Makmur Jaya, dan Tim Fasilitasi Corporate Social Responsibility atau CSR Kota Tangerang Selatan. Rektor Universitas Pamulang, Dr. E. Nurzaman AM MMMSI, dan Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama, Dr. Dewi Anggraini MH, selaku Ketua Satgas COVID-19 Universitas Pamulang, mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan vaksinasi ini kepada Lista Hurustiati, selaku Ketua CSR Kota Tangerang Selatan, dan Dr. Ista Fatimah, perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Hari ini kami bekerja sama dengan Unpam, Klinik Makmur Jaya, Klinik Widi, dan juga semua elemen yang ada di Unpam melaksanakan vaksinasi booster. Dan pada hari ini vaksinasi booster ini diperuntukkan untuk masyarakat umum dan juga karyawan maupun dosen dan mahasiswa yang ada di Unpam. Semoga booster ini bisa meningkatkan imun tubuh kita dan juga menjaga sehat kita dengan menjaga sehat orang lain. Untuk masyarakat sekitar, ayo jangan lupa kita booster untuk menjaga sehat kita. Semoga kita bisa melewati di masa-masa pandemi COVID saat ini. Pelaksanaan hari ini tuh sangat bagus banget ya dari Unpam dan dari Stikes WDH yang sepertinya sangat banyak sekali, sekitar 600-an orang yang akan datang ke sini untuk melakukan vaksinasi. Sejauh ini pun berjalan sangat lancar dan saya harapkan untuk masyarakat luar sana, terutama sekitar Unpam, untuk bisa melakukan vaksinasi booster seperti yang dilakukan hari ini oleh Unpam dan Stikes WDH. Tio Sadewo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Informasi kali ini masih mengenai vaksinasi booster. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang yang bekerja sama dengan Klinik Widya Dharma Husada juga berpartisipasi dalam kegiatan vaksinasi dosis ketiga atau booster. Program vaksinasi booster di lobi Gedung A Kampus 3 Universitas Pamulang dilaksanakan pada 27 Januari 2022. Kegiatan vaksinasi dosis ketiga atau booster juga sebagai syarat bagi dosen dan mahasiswa untuk dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka. Penyelenggara vaksinasi menggunakan vaksin jenis Pfizer sebagai booster, sementara itu vaksin dosis pertama dan dosis kedua menggunakan jenis Sinovac. Dengan ketentuan, penerima vaksin berada di usia 18 tahun ke atas dan program vaksinasi ini dipastikan aman, halal, dan gratis. Seperti pada vaksinasi sebelumnya, kegiatan ini pun berjalan dengan tertib dan tetap menerapkan protokol kesehatan, kursi yang berjarak, dan selalu menggunakan masker. Calon penerima vaksin diantaranya staf, dosen, dan mahasiswa aktif. Peserta yang sudah menerima nomor antrian akan diminta untuk menunggu di ruang tunggu. Setelah nomor antrian terpanggil, mereka akan masuk kepada tahap screening atau pengecekan tubuh seperti tensi darah, suhu tubuh, dan lainnya untuk memastikan peserta vaksin dalam kondisi sehat sebelum diberikan vaksin booster. Setelah menerima vaksin, mereka langsung mendapatkan sertifikat vaksin booster dan tetap diminta menunggu di ruang tunggu selama kurang lebih 15 menit untuk meminimalisir efek kipi. Dr. Safitri Rahayu Mars juga menghimbau bahwa vaksinasi booster ini adalah untuk kepentingan bersama agar Indonesia dapat segera terlepas dari pandemi COVID-19. Kita melaksanakan vaksin booster di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan imunitas dari masyarakat supaya hari ini kita tahu bahwa sudah ada peningkatan kasus COVID. Untuk itu karena memang di Kementerian mau melaksanakan tatap muka, maka Stikes Widya Dharma Husada dan Universitas Pamulang bersama dengan tim klinik Makmur Jaya dan Widya Dharma Husada melaksanakan vaksin booster. Untuk itu, salam sehat untuk semuanya. Jangan takut untuk mengikuti kegiatan vaksinasi. Hari ini ikut berpartisipasi untuk melaksanakan vaksin booster di Universitas Pamulang yang berfungsi untuk menunjang para internal di Yayasan Sasmita Jaya Group ini agar aktivitasnya semakin terjamin, semakin aman, ya, semakin sehat. Dan bisa melaksanakan tatap muka untuk kedepannya.
Jadi jangan takut untuk vaksin booster karena memang untuk kebaikan kita semua, untuk aktivitas selanjutnya, untuk hidup yang lebih sehat, lebih aman, dan lebih sejahtera. Ya, alhamdulillah ya. Jadi dengan adanya kegiatan ini yang diadakan oleh Universitas Pamulang juga dengan Klinik WDH dan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, intinya sangat membantu ya bagi dosen-dosen terutama karena booster ini kan juga merupakan salah satu syarat nantinya bagi dosen untuk dapat mengajar pertemuan tatap muka, sehingga dengan adanya kegiatan ini jadi dosen tidak perlu bingung harus kemana mencari booster ini, seperti itu sih. Tio Sadewo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Fakultas Teknik dan MIPA Universitas Pamulang menyelenggarakan webinar pembinaan mental dengan tema bela negara dan tindakan anti korupsi, anti nafsa, dan anti radikalisme. Webinar yang termasuk dalam wawasan kebangsaan berlangsung secara daring pada 21 Januari 2022. Kegiatan tersebut dimulai dengan sambutan dari Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Muhammad Wildan SSMA, serta Dekan Fakultas Teknik dan MIPA Syaiful Bahri STMeng SC PhD. Nurulita Sari SPDMH bertugas sebagai moderator dan 2 pembicara pada webinar ini ialah Dr. Andes Mohadib MSc, peneliti Madya Puslitbang Strahan Balitbang Kemhan, dan M. Ahsan Tampu Bolon SPD MPD sebagai Koordinator Mental Kebangsaan Universitas Pamulang. Peserta webinar merupakan seluruh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Pamulang dan khusus semester 1 hingga 3. Webinar ini bersifat wajib. Selain mendapatkan materi terkait bela negara dalam tindakan anti korupsi, anti nafsa, dan anti radikalisme, peserta juga mendapatkan sertifikat. Pentingnya pemahaman terkait bela negara di lingkungan universitas harus dipupuk sejak semester awal, agar rasa cinta terhadap negara bisa semakin tumbuh dan kuat, sehingga korupsi, nafsa, dan radikalisme tidak akan pernah ada di masyarakat Universitas Pamulang. Berpikir secara positif. Ya. Jadi mindset kita diarahkanlah senantiasa positif. Lihat permasalahan itu secara komprehensif, holistik, dan integral. Maksudnya jangan berpikir sepotong-potong, mudah terpengaruh dari yang lainnya. Jangan ikut-ikutan, punyalah jati diri kita. Kita orang namanya mahasiswa, calon pemimpin masa depan. Punyalah jati diri yang berpikir secara komprehensif. Jadi apa yang di-sharing oleh orang, kita harus saring dulu. Yang masuk ke dalam pemikiran kita, baik itu secara audio atau visual, itu harus kita saring. Jangan semuanya misalnya si A yang merasa orangnya terkenal, kemudian kata-katanya benar. Enggak juga. Gitu. Harus kita saring. Itulah bendera sebagai mahasiswa digunakan. Bukan jangan pengen jadi mahasiswa, tapi pola pikir mungkin orang yang tidak bersekolah. Jadi sederhana aja, tingkatkan toleransi dan lakukan saring. Tio Sadewo melaporkan untuk SJTV. Program Studi Sastra Inggris Universitas Pamulang menyelenggarakan BIMTEK bersama LP3 Universitas Pamulang. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Program Studi Sastra Inggris Universitas Pamulang menyelenggarakan bimbingan teknis bersama Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran atau LP3 Universitas Pamulang. Bimbingan teknis berlangsung di ruang pengembang Program Studi Sastra Inggris Kampus 3 Universitas Pamulang, Buaran, Tangerang Selatan pada 21 Januari 2022. Program Studi Sastra Inggris Universitas Pamulang bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran atau LP3 Universitas Pamulang menyelenggarakan bimbingan teknis mengenai penyusunan modul dan rencana pembelajaran semester atau RPS. Peserta bimbingan teknis terdiri dari dosen pengampu modul dengan prioritas ISBN. Pembicara yang didatangkan dari tim LP3 Universitas Pamulang yaitu Aden SSI MPD yang mengevaluasi modul yang telah dibuat oleh para peserta untuk mencapai modul yang layak untuk mendapatkan ISBN. Adapun pemateri kedua, Kusworo SPD MPD yang membedah rencana pembelajaran semester atau RPS yang akan disusun dalam modul. Bimbingan teknis yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mempercepat pembuatan modul yang layak untuk dipublikasikan dan dijadikan sebagai acuan bahan ajar yang mendapatkan ISBN. Saya melihat motivasi dosen untuk terus meningkatkan kinerjanya kian bertambah ya dengan meningkatnya jumlah antusias dosen untuk hadir ke dalam BIMTEK ini. Diharapkan nantinya dengan adanya BIMTEK ini, sastra Inggris bisa memenuhi tuntutan dari keperluan pengajaran, yaitu dengan terpenuhinya jumlah modul yang kita rasa sekarang ini masih kurang, sehingga nantinya ke depannya kita harapkan jumlah modul yang ada itu sudah mencukupi untuk pembelajaran dan pengajaran di Prodi Sastra Inggris. Alhamdulillah agenda pada pagi hari ini yang diagendakan oleh program studi Sastra Inggris yang bekerja sama dengan LP3 Unpam yaitu untuk BIMTEK percepatan penyusunan modul dapat terlaksana dengan baik. Sehingga harapan kami adalah nanti ke depannya untuk modul-modul yang ada di Sastra Inggris akan bisa ter-ISBN-kan secara keseluruhan sehingga pembelajaran yang ada di Sastra Inggris itu semakin lebih meningkat secara kualitasnya. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang. Mahasiswa program studi S1 Akuntansi Universitas Pamulang Muhammad Riki Ardiansyah dan juga Lutfia Ajahra terpilih sebagai Putra-Putri Banten 2021. Muhammad Riki Ardiansyah juga pernah mengikuti kontes Putra-Putri Akuntansi di 2020. Sedangkan Lutfia Ajahra adalah Putri Akuntansi 2020. Kegiatan pemilihan Putra-Putri Banten 2021 sudah dimulai sejak April 2021. Seleksi awal dalam kegiatan Putra-Putri Banten di masa pandemi COVID-19 dilakukan secara daring. Pada babak selanjutnya yaitu babak eliminasi, seluruh peserta diminta membuat video profil terkait daerah asal mereka. Muhammad Riki Ardiansyah, finalis asal Kabupaten Lebak, membuat sebuah video profil yang mengangkat daerah Lebak beserta suku Baduy. Sedangkan Lutfia Az-Zahra, finalis asal Kabupaten Tangerang menampilkan sebuah kesenian tari daerah yang khas dari Banten. Tahap final, peserta diwajibkan mengikuti karantina pemilihan Putra-Putri Banten 2021 yang berlangsung di Hotel Puri Kayana selama 3 hari dan dimulai dari tanggal 29 hingga 31 Oktober 2021. Malam puncak atau malam grand final, para finalis wajib menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Dewan Juri dan juga memberikan pidato dari tema yang ditentukan oleh Dewan Juri. Setelah Muhammad Riki Ardiansyah dan Lutfia Az-Zahra dinobatkan sebagai Putra-Putri Banten 2021, hal tersebut menjadi tantangan baru. Karena setelah ini mereka akan mewakili Provinsi Banten dalam pemilihan Putra-Putri di tingkat nasional. Setelah saya terpilih menjadi Putra Banten 2021,
next target yang harus saya capai yaitu di ajang nasional yang dimana saya dipercaya untuk mewakili Banten di ajang nasional. Tentunya itu adalah target terbesar saya saat ini untuk di ajang nasional tersebut. Bagaimana caranya saya bisa tampil maksimal dan sebaik mungkin di ajang nasional tersebut. Tentunya saya bisa dengan membawa nama Banten, bawa nama pribadi dan nama kampus tentunya. Target saya untuk target besar setelah menjadi Putri Banten 2021 yaitu maju ke ajang nasional, dan alhamdulillah kita sudah menargetkan untuk mengikuti salah satu ajang nasional di tahun 2022 ini. Tio Sadewo dan Marzuki melaporkan dari Universitas Pamulang. Pemirsa, informasi mengenai Putra-Putri Banten 2021 sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Eka Margianti mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di SJTV. Berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19, tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi.